Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafana Dewi Andira. Saya dari Humas A, Program Pendidikan Vokasi UI, jurusan Hubungan Masyarakat. Saya di sini izin untuk menjelaskan tentang bagaimana sih korporat komunikasi dan apa aja sih di korporat komunikasi itu. Selanjutnya, sebelum ke materi, aku mau ngebahas dulu tentang korporat komunikasi. Jadi, korporat komunikasi ini berkaitan dengan suatu perusahaan atau instansi, baik komunikasi internal maupun eksternal. Jadi, komunikasi korporat ini merupakan suatu fungsi manajemen dalam suatu perusahaan yang menangani berbagai usaha untuk membangun dan mempertahankan citra yang positif bagi sebuah perusahaan. Hal ini melibatkan berbagai pihak, yaitu pihak internal antara manajemen dengan karyawan, dan pihak eksternal seperti perusahaan dengan pihak lain yaitu konsumen, media, investor, dan pemerintah. Selanjutnya, saya izin menjelaskan juga mengenai fungsi dari komunikasi korporat, yaitu yang pertama, untuk membangun citra perusahaan yang positif. Perlu dijelaskan kembali, maksudnya adalah untuk memastikan agar pesan-pesan yang disampaikan oleh perusahaan kepada media harus jelas. Yang kedua, komunikasi korporat juga harus bisa menjalin hubungan dengan baik dengan para media. Tentu hal tersebut sangat membantu untuk perusahaan agar media tidak sembarangan dalam memunculkan berita atau artikel yang akan ditulis nantinya mengenai kasus atau isu yang terjadi di perusahaan tersebut. Media juga bisa mengelola informasi yang nantinya akan dikeluarkan agar informasi tersebut dipastikan benar ya dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya untuk peran korporat komunikasi sendiri itu adalah untuk membantu memenuhi berbagai tujuan bisnis agar bisa meningkatkan peluang, juga bisa tetap bertahan dalam persaingan yang pesat. Bahas tentang corporate branding dan corporate identity. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan bisa memiliki identitas dan mempunyai branding perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah suatu perusahaan atau instansi bisa membangun branding serta memberikan citra yang baik ke perusahaan, yaitu dengan kekhasan atau keunikan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dengan begitu, khalayak atau konsumen akan tertarik karena perusahaan tersebut memiliki keunikannya tersendiri. Yang kedua yaitu adanya impact yang bagus dari perusahaan itu, dan citra yang baik tentunya para pemangku dan stakeholders lainnya. Hal ini juga ikut berdampak dan mempengaruhi langsung kepada kinerja organisasi dan juga mendukung organisasi tersebut. Sebagai sebuah perusahaan, tentunya harus memiliki identitas tersendiri agar khalayak bisa menjangkau dengan mudah menemukan brand atau produk yang ada di perusahaan tersebut untuk membuktikan bahwa apakah produk ini atau brand ini layak untuk bersaing di pasar. Lalu yang ketiga itu tentang konsistensi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan atau memperkenalkan brand atau produk mereka, karena setiap perusahaan pasti memiliki lebih dari satu pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan organisasi. Jadi kita sebagai corporate komunikasi harus lebih konsisten terkait dengan cara kita untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan stakeholders. Nah, kenapa sih harus membangun sebuah merek dalam perusahaan? Setiap perusahaan yang harus atau startup harus memiliki brand yang dimunculkan khusus untuk perusahaannya. Karena sebuah merek dapat memberikan wajah baru bagi perusahaan tersebut untuk menampilkan atau diperlihatkan ke publik agar konsumen atau khalayak mengetahuinya. Memberikan merek kepada sebuah produk itu menjamin produk dalam perusahaan tersebut bisa bersaing di pasar. Namun tidak hanya sebatas memberikan logo atau merek, sebuah produk juga harus teliti saat ingin membuat logo dan merek untuk suatu produk agar lebih berkesan kreatif. Nah, kira-kira tahu nggak sih kalian corporate identity dengan corporate branding itu perbedaannya apa? Nah, di sini aku menjelaskan. Jadi corporate identity menurut Malware
and Jenskin pada tahun 2002, corporate identity adalah sesuatu yang melekat dalam diri organisasi atau perusahaan. Hal ini bisa berupa simbol-simbol, nilai-nilai, perilaku, atau budaya mereka. Contohnya, perusahaan Unilever, kita bisa mengenali identitas perusahaan ini dari simbol-simbol seperti logonya, produknya, packagingnya, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menilai perilaku atau budaya perusahaan Unilever sendiri. Nah, yang kedua itu adalah corporate branding. Merupakan sebuah strategi untuk membangun dan memberikan branding terhadap produk buatan perusahaan kita dan produk dari perusahaan lain. Juga penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Corporate branding juga memiliki tujuan untuk menciptakan asosiasi, persepsi, dan kesadaran brand yang positif di hati para audiens atau konsumen. Pada branding ini, pastinya kita sangat membutuhkan skill dalam berkomunikasi melalui pemasaran, serta bisa dan memiliki pengalaman dalam melakukan komunikasi terhadap pelanggan atau konsumen. Dua ini aku ingin menjelaskan tentang communication, strategi, and planning. Dalam corporate communication, pastinya ada yang namanya membuat strategi dan planning untuk memunculkan sebuah brand atau produk yang nantinya bisa dikenalkan kepada khalayak maupun masyarakat secara luas. Jadi, komunikasi strategi dan perencanaan ini merupakan awal dari rencana suatu perusahaan untuk mengetahui bagaimana mereka membentuk visi misi dan reputasi agar bisa memberikan citra yang baik pula terhadap perusahaan yang mereka bangun. Penting untuk perusahaan mengutamakan adanya strategi komunikasi bagi mereka karena berguna sekali untuk menentukan posisi organisasi yang tentunya ingin dilihat oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan berdasarkan penilaian-penilaian visi dan reputasi dari perusahaan. Jadi, yang pertama itu ada strategi, intent. Yang kedua itu ada define, communication, objective. Yang ketiga itu ada identity and prioritize target audiences. Yang keempat itu ada identity, the message. Yang kelima itu ada develop message styles. Yang keenam itu ada develop media strategi. Yang ketujuh ada prepare the budget. Jelasan tentang objektif. Jadi objektif ini terdiri dari yang pertama itu ada spesifik. Spesifik ini dengan lebih objektif dalam pencapaian yang ingin dilakukan oleh sebuah praktisi atau seperti perubahan kesadaran serta perubahan reputasi dengan kelompok kepentingan tertentu. Dan yang kedua itu ada measurable. Para praktisi harus bisa mengukur apakah mereka punya tujuan atau tidak. Dapat juga untuk mengevaluasi apakah ada keberhasilan dari proyek tersebut yang mereka bentuk. Dan yang ketiga, ada achievable. Tujuannya harus bisa dicapai oleh para pemangku kepentingan agar jelas dan dapat dimengerti oleh pemangku kepentingan. Tidak terjadi miscommunications. Yang keempat itu ada realistic. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu harus dilakukan secara realistis karena melihat sumber daya dan anggaran yang mereka sediakan. Dan juga tujuannya yang terlalu ambisius dan tidak dapat diimplementasikan dengan baik dapat menyebabkan frustasi dan kekecewaan. Yang kelima itu ada timely. Yang terakhir yaitu timely, batas waktu yang ingin dicapai harus jelas dan kapan tujuan tersebutnya itu dicapai. Batas waktu ini dapat berupa tanggal, bulan, tahun, tergantung pada kompleksitas dan cakupan objektif. Oke, message apa sih yang penting bagi aku sendiri dari materi ini? Yang pertama, sebagai seorang humas profesional, pastinya kita harus bisa memiliki kinerja yang baik karena hal itu sangat mempengaruhi kita sebagai humas. Komunikasi yang juga perlu, namun kita sebagai humas juga harus selektif dan spesifik dalam melakukan atau menyampaikan sesuatu untuk menjaga citra serta reputasi pada perusahaan. Yang kedua, dengan diperlakukannya suatu branding dan identity bagi semua perusahaan itu juga penting. Sebagai humas, kita juga perlu mengetahui bahwa kita harus lebih terukur untuk bisa memberikan penjelasan agar para media tidak salah mengartikan pendapat atau pesan yang ingin disampaikan dari kita. Yang ketiga, tidak hanya pandai berkomunikasi saja sebagai orang humas, sebagai humas yang profesional juga memberikan kita pengalaman untuk bisa menunjukkan sebuah perusahaan itu wajib untuk memberikan visi dan menjaga reputasi dengan menjalin kerjasama kepada pihak seperti investor, pemangku kepentingan lainnya, juga dengan audiens dan masyarakat yang luas.